Saudara, hari ini saya ingin bagikan satu judul khotbahnya adalah katakan sepatah kata saja. Jadi kuasa sepatah kata. Saudara, yang kita mungkin saudara sudah sering dengar khotbah ini, tapi saya ingin ajak saudara untuk melihat dari sisi pengertian yang baru. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 8 ayat 5. Ya, ini ada dua perikop. Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum dan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Kita lihat sini saudara ayatnya, ada banyak pelajaran yang kita bisa petik saudaraku. Ya, saya berdoa saudara akan ambil pelajaran ini, kebenaran ini yang bisa menjadi tuntunan, penuntun untuk hidup kita. Inilah tuntunannya, inilah nasihat Tuhan untuk hidup kita. Alkitab katakan kalau kita dapat tuntunan Tuhan, kalau Tuhan tuntun kita, kita ikutin itu. Saudara, maka Dia akan mengangkat kita. Saya berdoa saudara sangat diberkati. Di tahun 2021 ini, di tengah-tengah masa sulit ini, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Saudara diberkati Tuhan. Inilah doa saya, selalu doa saya. Biar Tuhan memberkati saudara secara rohani, saudara makin dekat sama Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Secara jasmani, saudara bisa sehat, segar, umur panjang. Secara sosial hubungan saudara makin bagus sehingga hidupnya bahagia. Kalau hubungan bagus di rumah, dimanapun ya kan. Yang keempat, saya berdoa supaya saudara diberkati secara keuangan. Saudara bisa ya kan berkati secara keuangan, saudara bisa jadi berkat buat orang lain. Ini doanya. Nah, saya ingin bagikan firman Tuhan ini supaya saudara diberkati. Katakan amin saudara, tidak ada yang lain. Karena saya sangat mengasihi saudara. Sudah hampir setahun kita ini, 11 bulan. Bersama-sama setiap hari. Selalu saya berdoa untuk saudara. Selalu saudara ada di hati saya. Saya rindu apa yang ada, apa yang bisa. Yang saya punya, saya mau bagikan ke saudara. Jangan saudara itu kerinduan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara hidup penuh dengan syukur. Penuh dengan syukur pada Tuhan. Bisa jadi berkat buat banyak orang. Mari kita akan lihat. Ya kan kita belajar dari Yesus, saudaraku. Belajar dari Yesus. Kita baca 1, 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum. Perhatikan. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Dari ayat ini aja udah keren. Saudaraku, yuk kita lanjut lagi. Ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, apa saudara? Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 11, aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat. Duduk makan bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Ayat 11 ini bicara apa? Saudara dan saya yang bukan orang Yahudi, yang berbahasa Indonesia. Ini ayatnya saudaraku. Tuhan bilang akan ada banyak. Ini bukan orang Yahudi yang duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Dahsyat banget. Ini pengharapan kita saudaraku. Ini yang Yesus bilang. Sedangkan ayat 12, anak-anak kerajaan. Siapa anak-anak kerajaan? Orang Israel, orang Yahudi. Bangsa yang menerima firman Tuhan. Di sini dikatakan, ya kan, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertagi. Karena apa? Enggak percaya. Punya firman, enggak percaya. Saudara, ya. Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu. Perwira ini bukan orang Yahudi. Sama seperti kita. Bukan bangsa Yahudi. Saudara, Tuhan berkata apa? Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Hati-hati loh saudara dengan apa yang saudara percayai. Di sini dikatakan apa saudara? Ya,
jadilah jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Saya mau berdoa supaya saudara percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Dan itu akan jadi. Jangan percaya pada hal yang negatif, perkataan yang negatif, perkataan yang jahat, perkataan yang buruk tentang bencana dan lain sebagainya. Gak usah dipercaya. Karena apa? Apa yang kita percaya itulah yang terjadi. Ini perkataan Yesus sendiri, saudara. Dan memang Ayub pun berkata sebaliknya, apa yang aku takuti, ketakutan adalah percaya hal yang negatif terjadi. Itu yang menimpa aku. Saudara, nah ini penting, ya kan? Kita lihat lagi saudara kisahnya. Tadi tentang perwira. Ya, ayat 14 kita baca sama-sama. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya itu. Ia pun bangun dan melayani dia. Kalau saudara sudah disembuhkan, saudara harus bangun. Harus bangun imannya. Harus punya target-target pertumbuhan. Dan apa? Melayani dia. Bentuk melayani adalah satu tindakan ucapan syukur. Karena Tuhan sudah tolong kita. Kalau saudara sudah diberkati, sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Apakah saudara ada ucapan syukur kepada dia? Saudaraku. Nah, terus ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan apa saudara katakan sama-sama? Dengan apa? Sepatah kata. Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara lihat di sini ya. Kita melihat bahwa ada seorang perwira yang di Kapernaum. Dia datang mendapati Yesus dan memohon kepada Yesus. Saudaraku, ini orang bukan orang biasa. Saudara, perwira ini memiliki status sosial yang terpandang di masyarakat. Alkitab katakan dia seorang perwira. Perwira di sini adalah kayak setingkat, mungkin bisa komandan, panglima kodam mungkin saudara. Panglima kodam. Paling kecil itu panglima komandan kodim, daerah militer. Saudara, daerah militer paling tidak. Saudara, orang ini. Karena ini cakupan wilayahnya cukup luas pada waktu itu. Perwira Kapernaum ini saudara. Dia ditugaskan oleh Kaisar Romawi untuk kuasai daerah itu. Saya percaya, saudaraku, kalau dia bisa datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta tolong karena dia punya hamba. Saudara, sedang sakit lumpuh. Ya, sedang sakit lumpuh dan sangat menderita. Saya percaya si perwira ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dari Nazaret. Ya, bahwa Yesus banyak melakukan mukjizat kesembuhan. Di mana orang-orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang tuli mendengar. Bahkan orang-orang mati dibangkitkan oleh Yesus. Dia dengar itu. Bahkan saudara, ia juga mendengar beritanya. Bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Mengubah air menjadi anggur di pesta perkawinan. Itu berita itu sampai ke telinga dia. Dan ketika Yesus berada di wilayah daripada tugas dia, wilayah kekuasaan dia. Dia penguasa militer saudara di sana. Tiba di Kapernaum, di sana saudara. Lalu dia datang kepada Yesus saudaraku. Dia datang pada Yesus. Nah, ada paling tidak ada 3 pelajaran penting yang kita akan pelajari saudara di sini. Dari yang kita baca sebagai renungan secara singkat saudaraku. Yang pertama yang kita mau pelajari dari pembacaan kita dari ayat 5 sampai ayat yang 17 adalah, saudara, pentingnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dalam beberapa hari belakangan ini, beberapa minggu belakangan ini saudaraku, setiap kali saya duduk sendiri nyembah, ya biasa siang, habis makan siang, istirahat, lalu menuju ke sore, biasanya saya duduk. Saudara, diam, nyembah. Lalu seperti ada pengertian. Tuhan tuh mau setiap kita sendiri dengan dia. Ngalami perjumpaan dengan dia. Saudara, karena setiap orang yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi.
orang itu pasti akan mengalami apa? Perubahan hidup. Saya ulangi, setiap orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, dengan Tuhan, dia pasti akan mengalami perubahan hidup. Saudaraku, nah kita lihat di sini saudaraku yang sebenarnya. Ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Jadi perwira ini saudara datang kepada Yesus. Saya lihat ya sebenarnya berjumpa dengan Tuhan Yesus itu mudah. Tapi bisa jadi sulit saudaraku. Bila mana kita masih memiliki apa? Keangkuhan. Berupa apa? Gengsi dan ego. Saya nggak bicara soal tentang datang ibadah. Semua orang bisa datang ibadah. Semua orang bisa ikut menara doa. Tapi tidak semua orang bisa ngalah di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah menara doa, di tengah-tengah kita doa bareng, ibadah bareng, nyembah bareng. Tidak semua orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini yang saya maksud. Hanya tokoh-tokoh Alkitab, hamba-hamba Tuhan yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka inilah yang hidupnya diubah dan mengubah banyak orang. Kata kuncinya di sana. Saudaraku. Nah perwira Kapernaum ini dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia bisa datang sama Tuhan itu sebenarnya mudah. Tapi bisa jadi sulit kalau kita tidak tanggalkan. Kita bisa lihat di sini saudara. Bagaimana mungkin seorang perwira Kapernaum itu kok bersedia datang kepada Tuhan Yesus. Coba sekarang kita lihat saudara. Kembali kedudukan dan latar belakang perwira ini. Kalau perwira Kapernaum ini bisa datang pada Yesus, itu artinya apa saudara? Dia sudah berhasil mengatasi, menaklukkan segala halangan-halangan yang bisa menghalangi dia untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kayak saya gini saudara ya, waktu belum pandemi, setiap kali saya ibadah khotbah di ibadah raya, entah doa pengurapan, saya tuh suka atekol, saudara. Saya suka atekol. Kenapa saya harus atekol? Ini sebagai satu respon. Saya mau minta respon dan tanggapan daripada jemaat. Setelah dia nyembah, dia muji, dia dengar firman, ayo maju depan. Untuk didoakan. Saudaraku, kadang saya melihat ada orang-orang yang sulit untuk maju ke depan. Tidak mudah, sebenarnya mudah datang Tuhan. Tetapi bisa jadi sulit. Kenapa kok gak mau pergi, gak mau datang? Pak, kalau saya maju ditumpangin tangan, kalau saya jatuh apa kata orang? Saya dinasehatin jangan maju ke depan, apalagi nangis di depan. Malu tau gak? Kita ini siapa nih? Kita ini kan orang di Palembang nih orang. Ya mungkin, ya itu. Saya bisa ngerti, ini penjelasannya saya mau jelasin. Gak gampang saudara. Gampang, tapi gak gampang. Kalau halangan, karena banyak halangan. Si perwira ini bisa datang sama Tuhan. Karena apa? Kita lihat di sini. Dia berhasil mengatasi halangan apa? Supremasi ras. Supremasi suku. Si perwira ini penjajah loh. Dia penjajah, dia bukan suku Yahudi. Yahudi adalah bangsa yang dijajah. Penjajah mau datang sama yang dijajah. Ini artinya saudara, si perwira ini udah menang. Satu halangan lewat. Halangan yang kedua apa? Saudara, dia ini punya status sosialnya tinggi. Penguasa militer. Saudaraku, orang pangkat, punya kedudukan, punya jabatan, punya pangkat di wilayah itu. Mestinya cukup panggil aja. Kirim ajudan. Tapi saudara, dia datang ke Tuhan. Saudaraku, dia datang. Ini artinya dia menang. Saudaraku, tanyakan orang. Kalau sudah sangat berkuasa mungkin. Baik kadang itu atribut-atribut soal tentang suku, bangsa.
Wah, aku sukunya ini, nggak mungkin laku nih. Tentang jabatan, pangkat. Ini kadang-kadang bisa menghalangi kita. Status sosial, oh aku lebih tinggi, nggak mungkin laku mau ditumpangin tangan. Gitu. Kadang-kadang kalau kita merasa kita punya jabatan tinggi, kita sudah terlalu tinggi, sulit untuk kita bisa datang sama Tuhan. Gak gampang, kita datang sama Tuhan kan lewat hamba Tuhan. Didoakan dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya saudara, ada banyak saya ketemu dengan pejabat yang punya pangkat cukup tinggi. Itu duduk selalu di tengah, di belakang. Kalau atekol selalu maju, tumpangin tangan. Wow. Saudaraku, kadang-kadang di sini penting. Ketemu Tuhan mudah, tapi bisa jadi sulit. Padahal kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan tiap hari. Karena kita mau kan terus bertumbuh, berubah. Perubahan harus setiap hari. Gak bisa perjumpaan cuman 10 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu gak bisa. Tiap hari harus mengalami ini. Makanya harus banyak dicopotin. Semua atribut-atribut. Atribut soal suku. Atribut soal status sosial. Dan kita lihat lagi di sini saudara. Ya, dia berhasil mengatasi halangan supremasi apa? Usia, gender. Saudaraku bagaimana? Dia memanggil Yesus yang usianya jauh lebih muda. Yesus usianya berapa? 30-an tahun. Seorang pangdam, orang bisa jadi pangdam saudara. Menjadi kapolda, usianya enggak 30 tahun. Pasti usianya 50-an tahun seperti saya. Saudara, itu bentuknya saudara. Bisa panggil Tuhan. Oh ini yang saya pelajaran ini yang kita pelajari. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus pasti mengalami perubahan. Kalau saudara rindu setiap hari, setiap saat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara harus atasi setiap halangan-halangan ini. Kadang-kadang kita nggak usah malu lagi, apalagi pendeta itu udah ada pendeta. Masih gak ada pendeta yang berani depan jemaatnya berlutut nangis, tengkurap semua. Atau ini penting saudara, kita penting ngalami jamahan Tuhan. Semua penghalang-penghalang ini bisa hancur kalau yang di dalam hati kita itu hancur. Hanya orang yang punya hati yang hancur yang bisa ketemu Tuhan. Tanda penghalang ini hancur, yang di sini hancur, hati hancur. Kalau sudah dapat di sini, katakan amin sudah. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Ini penting menghalang ini. Kenapa penghalang apa saudara? Suku. Ya, kadang-kadang kita punya supremasi hukum, supremasi suku, ras. Ya, wah rasa saya ini orang ini, suku ini nih, enggak mau. Ah, pendetanya suku ini. Hamba Tuhan, kita punya supremasi apa saudara? Status sosial kita lebih tinggi nih. Derajat kita lebih tinggi. Ya, masa mau dipegangin, mau denger omongan dari dia status sosialnya ini. Makanya Tuhan tuh hancurkan kasta. Strata sosial itu. Itu pekerjaan daripada kuasa gelap itu iblis itu. Lihat lagi saudaraku tentang umur. Kadang-kadang juga orang tua sulit untuk bisa mendengarkan kalau pendetanya jauh lebih muda dari dia. Nama si hijau. Tapi kalau kita bisa halangi semua, kita akan dapat banyak keuntungan. Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Ini saudaraku. Ini yang harus dah. Kita mau gak sama Tuhan? Ini yang saya dapetin. Pertama, setiap kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Gak cukup loh saudara, sekali selama-lamanya. Kalau bisa tiap hari. Kalau bisa setiap hari. Kalau pagi saat teduh gak dapet, siang, sore dapet cari.
Menjelang malam cari ketemu. Hadapin. Kadang kita gak minta apa, cuma mau ketemu. Ubah aku Tuhan. Aku minta buah roh. Aku minta karunia. Buah roh untuk apa? Supaya aku bisa menjadi saksi. Teladan. Hidup. Panutan. Aku minta karunia roh. Supaya aku bisa nolong. Melayani. Jadi berkat. Ya, yang kedua. Pelajaran yang kedua yang kita bisa bahas ada gini. Pentingnya membangun rasa hormat. Dan rasa kagum akan Tuhan. Coba kita lihat saudara. Ayatnya saudara ya. Matius 8 ayat 7 sampai 8 di sini. Kita baca 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Saudara lihat sini, ya. Ketika Tuhan menanggapi permohonan, ketika perwira Kapernaum ini kan datang ke Tuhan, ya kan, bawa hamba datang ke rumahnya dah untuk, maksudnya hambanya lagi sakit nih, cerita hambanya sakit. Tuhan bilang gini, aku akan datang ke rumah kamu. Tuhan langsung tanggapin perwira ini, ya kan? Tuhan langsung spontan di sini kan, aku akan datang menyembuhkannya. Tuhan Yesus dengan spontan menjawab perwira itu apa? Aku akan datang menyembuhkannya. Saya pada waktu baca ayat ini ibu bapak ya, saya tuh dapetin kesan begini. Tuhan Yesus itu benar-benar ya saudara, apa ya, maksud saya selalu nanggapin dan selalu lihat dan nanggapin setiap orang-orang yang apa? Yang lemah. Setiap orang yang menderita. Setiap orang yang lemah menderita, yang mau percaya sama dia, yang mau mempercayakan hidup sama dia, yang mau bergantung sama dia, yang berharap untuk minta ditolong oleh dia, itu Tuhan pasti tanggapin. Katakan amin saudaraku. Ini yang harus ada di dalam pikiran kita ya. Kalau saudara sudah merasa lemah, menderita, membutuhkan pertolongan, saudara datang sama Tuhan, saudara harus yakinkan diri saudara bahwa dia Tuhan yang selalu merespon penderitaan kita. Asalkan kita apa? Datang kepada dia, berjumpa dengan dia secara pribadi dan bilang, Yesus tolong aku. Kenapa? Kita lihat di sini saudara. Pada waktu itu kita lihat saudara, yang dia cari adalah apa? Perempuan bungkuk lah, orang buta sejak lahir lah, ada orang yang tangannya gak bisa diangkat, stroke saudaraku. Dan sekarang ketika seorang perwira Kapernaum, bukan orang Yahudi, datang minta tolong, dia jelaskan masalahnya. Hamba itu adalah status manusia paling rendah kastanya. Tuhan melihat ini orang punya jabatan tinggi, status sosial tinggi, tapi yang perhatikan orang yang punya status sosial paling rendah. Di sini Tuhan lihat saudara, ya kan, langsung Tuhan tanggapi. Aku akan datang menyembuhkan dia. Kalau kamu bisa peduli sama orang yang statusnya rendah, aku Yesus lebih lagi. Katakan amin saudaraku. Ini penting. Nah kita harus pegang satu hal. Itu yang ditulis Alkitab. Dan kita pegang juga janji. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan suka menanggapi permohonan orang-orang yang menderita, orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, mereka yang percaya dan berharap sama dia, sesuai janji firman Ibrani 13 ayat 8. Hari ini juga, kalau saudara yang hadir di menara doa, saudara sedang mengikuti menara doa ini, saudara bilang, Tuhan, aku sedang susah, aku sedang menderita, aku sedang lemah, aku butuh pertolongan Tuhan. Dengar baik, dia akan merespon, dia akan menolong saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, ini yang apa namanya?
Yang kerennya lah pakai bahasa sehari-hari. Yang kerennya. Ketika Yesus bilang aku datang untuk menyembuhkan kamu. Apa jawaban daripada si perwira ini? Perwira itu bilang, hamba Tuhan, hambaku sedang sakit lumpuh. Dia sangat menderita. Dia cuma ngomong gitu doang. Yesus mau datang ke rumahnya. Jawaban si perwira ini keren banget tuh. Apa dia bilang? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Yesus kagum saudara. Ya kan? Yesus kagum dengan imannya. Saya mau melihatnya begini saudaraku yang kasih Kristus. Ya. Rupanya nih si perwira ini saudara. Kenapa saya bilang punya rasa kagum sama Tuhan? Dia kata-kata ini saya dapetin pengertiannya begini saudara. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara coba lihat. Kenapa kok gak layak terima Tuhan? Tuhan di rumahnya. Rumahnya gubuk atau bukan? Apa gubuk rumahnya? Ya enggak. Pasti rumah seorang panglima. Panglima Kodam. Rumah dinas seorang Kapolda. Bukan gubuk lah. Pasti rumahnya besar dan mewah. Apa maksud omongan dia ini? Dia mau ngomong begini. Engkau lebih besar. Engkau begitu agung. Engkau begitu mulia. Dibanding rumahku. Dibanding jabatanku. Dibanding kekayaanku. Dibanding pangkatku. Dibanding pangkatku. Kedudukanku. Status sosialku. Rumahku, kekayaanmu. Semuanya. Ya kan? Tidak ada. Dibanding kau. Ngerti gak sudah poin di sini? Di sini dia bilang kagum. Harus punya rasa kagum dan hormat sama Tuhan. Dia lebih kagum sama Tuhan daripada rumah dinasnya. Dia lebih kagum kepada Yesus daripada rumahnya yang mewah. Makanya, oh jangan. Engkau lebih besar dari rumahku yang besar ini. Aku tidak layak terima rumah. Itu pengertian yang saya dapat. Jadi yang membuat saudara Tuhan heran dengan iman si perwira ini adalah karena dia bisa mengatasi, saudaraku, dia bisa mengatasi, bisa melihat bahwa Yesus lebih besar dari jabatan dia. Yesus lebih besar dari kekuasaan dia. Yesus lebih besar dari kekayaan dia. Yesus lebih besar dari umur dia. Yesus lebih besar. Lebih besar dari segalanya. Dia bilang, aku tidak layak terima ke rumah. Kau datang ke rumahku. Kalau kita belum punya rasa kagum yang seperti ini sama Tuhan. Kita masih kagum dengan jabatan kita. Dengan prestasi kita. Dengan kekayaan kita masih kagum. Saudara, dengan diri kita sendiri. Sulit buat Tuhan untuk berjumpa dengan kita. Kita masih terlalu kagum dengan gereja kita mungkin. Dengan harta kita. Ayo, ini pelajaran nih yang saya dapetin saudaraku. Kita masih terlalu kagum dengan, mungkin dengan suami yang hebat, istri yang hebat, anak yang dahsyat. Please, itu boleh. Tapi jangan melampaui Tuhan. Boleh. Oh, kita kagum dengan pendeta kita. Boleh. Tapi jangan melampaui Tuhan. Dia bilang, aku tidak layak. Dia akan menerima engkau di rumahku. Kenapa? Itu bentuk rasa kagum, rasa hormat yang begitu tinggi sama Tuhan. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Katakan amin. Ya, akhirnya dia ngomong apa? Yang ketiga, poin penting 3 ini yang kita ngomong. Saudaraku, pentingnya memiliki target iman yang besar. Kita harus punya target. Kemarin kita bicara tentang target pertumbuhan. Kalau kita nggak punya, untuk apa target? Apa tujuan target? Target itu adalah bentuk daripada ini loh pengharapan aku. Kalau ada pengharapan pasti didoakan dan diupayakan untuk dapat. Saudara nggak akan pernah dapatkan
apa yang tidak saudara harapkan. Kebanyakan itu. Karena apa yang kita harapkan pasti kita akan doakan. Kita akan usahakan. Yang mengerti katakan amin saudara. Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Di mana? Di titik pengharapan kita. Bahwa si perwira bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi karena dia punya pengharapan. Pengharapan apa? Ingin berjumpa dengan Tuhan. Kalau dia tidak pernah punya pengharapan untuk berjumpa dengan Tuhan, dia gak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Ibu bapak sudah dapat poinnya sini? Harus ada target iman yang besar. Dia katakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Jadi saya melihat saudaraku yang serius, penting kita punya target iman yang besar. Caranya gimana? Ya seperti pelajaran perwira Kapernaum. Apa yang membuat Tuhan memuji daripada si perwira Kapernaum yang imannya begitu besar? Ada 3. Ini yang harus kita tingkatkan. Pertama, dia memiliki apa? Kerendahan hati. Perwira ini punya kerendahan hati. Betul gak saudara? Orang yang rendah hati, saudara, pasti dia punya rasa kagum, rasa hormat sama pribadi Tuhan. Kalau kita sudah punya rasa hormat, rasa kagum akan pribadi Tuhan, maka kita mau dengarkan suara Tuhan, suara firman-Nya. Ini kuncinya di situ. Makanya dia berkata, katakan sepatah kata saja. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, kita akan terus gak mau copotin yang namanya bintang jasa, pangkat, atribut, daripada suku, gender, usia, kecerdasan, semua kita masih melekat. Kalau orang rendah hati, saudara, dia copotin semua untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Orang yang rendah hati pasti punya rasa kagum, rasa hormat sama pribadi Tuhan. Orang yang punya rasa kagum dan hormat, kalau Tuhan bicara, dia pasti mau mendengarkan. Ini samalah dengan kita manusia ya. Kalau kita nih sombong, kita ngerasa lebih tinggi dari orang itu. Kita gak ada rasa hormat sama orang itu. Kalau kita gak punya rasa kagum dan hormat, kita gak akan pernah mau dengerin. Kita gak pernah mau dengar ketika dia ngomong sama kita. Apalagi bentuknya nasihat. Gak mungkin. Jadi kata kunci dalam hidup kita ini sebenarnya 3, saudara. Kalau kita mau mengalami pertumbuhan rohani, saudara saya, kita harus miliki yang namanya apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati apa? Kalau Tuhan percayakan kita dengan pangkat, jabatan, kekuasaan. Tuhan percayakan kita dengan kekayaan. Tuhan percayakan kita dengan umur yang lebih tua. Tuhan percayakan kita, saudara, dengan segalanya. Biarlah itu untuk memuliakan Tuhan. Ketika itu harus diletakkan untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan melalui mungkin orang yang lebih muda, sesuatu yang apapun. Lakukan itu, tanggalkan itu. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan lihat imannya besar, dia bilang gitu, pulang. Jadilah menurut imanmu. Hambanya sembuh. Dan menurut daripada cerita sejarah Alkitab, katanya komentari, bahwa si perwira ini, dia bilang diperkirakan adalah perwira Cornelius. Dan dia yang di Kisah Para Rasul pasal 10, dia adalah siapa? Salah satu tokoh gereja di Roma. Dialah orang pertama. Saudara, sebenarnya si perwira Kapernaum ini adalah orang yang apa? Orang yang suka nyumbang, bangun rumah ibadat. Kalau orang suka nyumbang, biasanya pride-nya lebih tinggi loh. Minta dihormati, diistimewakan. Coba aja lihat saudara. Jangan, ya kan kalau kita sudah bisa bantu orang, sebenarnya kita punya saham. Jadi penguasa untuk hidup orang itu. Saudara lihat sini. Ya kan? Kalau kita baca di kisah Injil Lukas, dia minta tolong pada tua-tua Yahudi. Dia layak engkau tolong Tuhan. Karena dia sudah membantu pembangunan rumah ibadat kami. Dan memang Kisah Para 10, dia kata,
Doamu dan sedekahmu sudah sampai ke hadapan Tuhan. Jadi orang ini orang murah hati. Orang bisa murah hati, tapi bisa orang murah hati belum tentu rendah hati loh. Saudaraku, tapi dia murah hati dan rendah hati ini. Ya ini harus kita belajar. Ini kan tahun 2021 ada tahun integritas. Saya mau bahas tentang integritas tuh. Kita lihat bagaimana hal-hal yang ada di Alkitab ini sebenarnya. Lebih daripada cuma sekedar jujur. Tapi ada hal-hal yang aspek lain. Integritas seperti kayak diamond. Kayak berlian. Banyak sisinya yang harus kita bahas. Saudaraku. Ketika dia bilang aku tidak layak datang ke rumahmu. Perwira ini sedang menunjukkan bahwa dia seorang yang rendah hati. Perwira ini seorang yang berkuasa daerah itu, saya ulangin. Rumahnya bukan gubuk, rumah dinas seorang penguasa militer. Pasti rumah yang besar. Tapi dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam. Ini rendah hati banget. Perwira ini menunjukkan bahwa dia punya rasa kagum, rasa hormat kepada pribadi Yesus. Melebihi daripada rumahnya yang besar. Saya udah jelasin tadi. Saudara lihat sini. Ketika dia berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Perkataan perwira ini menunjukkan bahwa ia seorang yang percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan. Memang yang kita butuhkan dalam hidup kita ini adalah apa? Sepatah kata. Ketika saudara berbeban berat, ketika saudara dihantui dengan rasa bersalah, rasa malu, yang saudara butuh bukan kata-kata motivasi manusia, tapi sepatah kata yang keluar dari mulut Allah. Sepatah kata itu apa? Yesus. Yesus. Kita mungkin sudah banyak mendengar perkataan dari berbagai pihak. Namun kalau kita tidak mengalami perubahan, keadaan kita tidak mengalami perubahan, ketahui dan sadarlah bahwa kita membutuhkan apa? Sepatah kata. Sepatah kata itulah adalah siapa? Yesus. Kita butuh Yesus. Waktu dia bicara, aku mengasihimu. Ketika dia berbicara berbisik, kamu sembuh. Kamu sembuh. Ketika berkata, aku sertai kamu. Wah, itu benar-benar seger di hati kita. Dia bisa berbicara kalau saudara ketemu dia. Kalau kita ketemu dia secara pribadi. Bukan ramean. Memang bersama-sama untuk bisa datang. Tapi harus ketemu pribadi. Untuk bisa ketemu pribadi, copotin dulu semua atribut halangan-halangan itu. Kerendahan hati. Harus ada kerendahan hati. Harus punya rasa hormat dan kagum sama Tuhan. Beberapa di antara saya dapat kesaksian, saya bahkan di video ini, ya kan? Saya tidak bisa sebut namanya, saya kagum, masih kagum. Jadi setiap hari sekeluarga besar ikut menara doa online. Kalau ikut menara doa, kalau kita bilang bangkit berdiri, semua sekeluarga berdiri. Duduk. Lalu selesai menara doa online rame-rame, lipat tangan begini, berkata, terima kasih Pak Sabta. Saya nggak tahu. Saudara Kristus, ini bicara tentang apa? Rasa kagum dan hormat. Ini membuat iman kita jadi hidup. Kerendahan hati, rasa kagum dan hormat pada Yesus. Ya kan? Karena melalui orang-orang yang Tuhan pakai untuk kita bisa ketemu Yesus. Ini yang membuat iman kita makin hidup. Saudaraku, baru setelah itu kita bisa nyimak kata demi kata dari Tuhan. Yang disampaikan lewat hambanya. Kita tidak akan pernah bisa dengar sepatah kata. Kalau kita tidak punya rasa hormat dan rasa kagum akan Tuhan. Rasa kagum ini muncul karena ada kerendahan hati yang kita copotin ini semua. Dan kadang-kadang ini yang namanya kerendahan hati perlu ada pertumbuhan. Saya tutup dengan contoh siapa? Panglima Naaman.
Panglima Naaman adalah orang nomor 2 saudara di Aram. Setelah Raja Aram, dia orang berkuasa, sangat berkuasa, sangat kaya. Tetapi saudara kalau dia pulang rumah, dia copot bajunya, dia ada kusta. Saudara apa yang terjadi? Saudara dia punya budak perempuan, budak kecil. Orang Yahudi, bukan orang Aram. Budak, status sosialnya rendah sekali. Di bawah, paling bawah. Bicara sama istri Naaman. Di Israel ada nabi. Ada nabi bisa sembuhkan Tuhan. Saudara, istrinya bicara sama Naaman. Naaman mau dengar sepatah kata dari budaknya. Dia izin sama raja pergi ke Samaria, ke Israel. Untuk ketemu Nabi Elisa. Elisa kirim sepatah kata lewat Gehazi. Dia dengar. Awalnya memang dia gusar. Memang harus ada pertumbuhan rohani di sini. Dia masih sampai level rendah hatinya yang mau dengar. Itu supaya dia bisa datang. Lalu dia langsung diajar lagi sama ajudannya. Tuan, kalau nabi itu memberi perintah untuk melakukan yang sulit, Tuhan pasti lakukan. Kan ini nggak sulit. Kenapa Tuhan marah-marah untuk mandi di sungai Yordan 7 kali? Dia dengarkan itu sepatah kata dari ajudannya. Lalu dia ikuti kata-kata daripada Nabi Elisa yang adalah firman Tuhan. Dia turun ke sungai Yordan, dia copotin semua. Tanda jasa, tanda pangkat, semua bajunya. Semua yang menutupi dia. Bahwa dia kusta, dia buka semua. Semua orang kaget. Oh rupanya Tuhanku parah bener dalamnya. Kita lihat depannya hebat, dalamnya. Saudaraku Yesus ketika dia mandi sampai 7 kali. Dia sembuh, luar dalam dipulihkan. Katakan amin saudaraku. Bukan sungai Yordan yang sembuhkan dia. Bukan sungai Yordan. Tapi apa? Sepatah kata itu. Sepatah kata itu. Kadang-kadang kita butuh sepatah kata. Yang bisa membangkitkan lagi semangat kita yang sudah pudar. Iman kita yang sudah lemah. Sepatah kata ini. Kita butuh saudara. Hari ini saya berdoa. Biarlah saudara menjadi orang yang ngerti. Kalau kita mau terus bertumbuh. Terus kita ingat. Belajar seperti perwira Kapernaum. Dia seorang yang rendah hati. Dia punya rasa kagum hormat kepada pribadi Yesus. Lebih daripada apa? Rumahnya yang besar. Jabatannya. Pangkatnya. Kedudukannya. Karena dia punya rasa hormat. Dia mau dengarkan. Walaupun itu satu patah kata saja. Apalagi banyak kata. Pasti dia mau dengar. Satu kata aja saya mau dengar. Itu istilahnya sana. Tuhan Yesus berkati saudara.